ketika semua menganggap aku ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Ratu Marpani Selatan. Nah, di sini saya Muhammad Tifanu bersama Mbak Ika sudah mendapat celah, di mana kita tadi sudah mendengar suaranya Master Hans. Dan kita menemukan titiknya itu berada di sana. Sepertinya keberadaan Master Hans di tepat sebelah depan kita. Dan di sini kita sudah dapat celah. Kan ada tuh yang berjaga. Tuh. Kasih tunjuk Pak dah. Ada tuh yang berjaga. Nah, jadi kita salahnya dari belakangnya. Kita mendekat ingin mencari tahu Master Hans di sana. Jadi kita mendekat ke tempat mereka. Ya, semoga kita berhasil. Ya, baik. Oke, amin. Dan di sini saya bersama Mbak Ika akan menuju ke tempatnya Master Hans. Kita akan mencari cara untuk menyelamatkan. Ya, seberapa kuatnya kita, seberapa mampunya tetap dijalani karena ini mereka banyak. Dan pastinya di sini juga energinya sangat besar. Jadi tidak semudah itu juga menerobos karena pastinya mereka sudah tahu. Pasti setiap padepokan juga mau menggunakan kunci ataupun pagar yang tanpa orang lain tuh ketahui. Jadi kita tetap berhati-hati. Semoga berhasil. Oke, ayo kita jalan. Ini kita dari belakang mereka. Sini Mbak Ter. Salah satu di sana. Saya merasakan tepat di depan kita ini. Nah itu letak Master Hans. Itu firasat saya. Ini menurut Mbak Ika sendiri. Nah, Mbak pernah mengetahui ruangan-ruangan yang menurut Mbak ini aneh atau janggal gitu? Karena mendengar suara-suara teriakan dari Master Hans tadi, kemungkinan di dalam situ mungkin ada ruangan-ruangan yang berfungsi untuk menahan para tumbal atau tahanan gitu. Apa mau kita dekati atau mau kita lihat? Tapi kita pantau dulu, melihat pergerakan mereka. Sini Mbak. Itu mereka berlalu lalang ya. Tapi itu tertutup ya. Jendela, ada jendela sih. Cuman kalau kita mendekat itu pasti kelihatan karena di sini juga ada yang menjaga. Kita dari belakang. Coba kita putar ke belakang. Sepertinya ada pintu atau bisa dibuka ya? Nah, ini ada pintu. Oh, bisa dibuka. Aku lihat dia sudah kan. Dia
dia berpindah. Sepertinya bakal ketahuan kalau kita masuk ke sini. Nah, itu ramai yang berjaga di sini. Tidak ada. Itu terbuka jendelanya. Mau kita intip? Itu ada jendela yang terbuka. Kira-kira kenapa di sebelah sana jendela di sana tertutup dan sini terbuka? Apa mungkin ada yang sedang ditahan di sebelah sana makanya tidak diperlihatkan oleh jendela itu? Bisa jadi. Ada benar juga. Kalau di sini terbuka kemungkinan tidak ada siapa-siapa. Tapi logikanya kalau semua terbuka satu rumah, kalau jendela, jadi kalau terbuka satu terbuka semua. Kenapa ini terbuka? Hanya ini saja yang terbuka, yang sebelah sana tidak. Nah, berarti ada sesuatu. Tapi kita hati-hati, ada penjaga. Mereka mendir-mendir terus. Kita pelan-pelan. Sini nggak terekam sini. Kita melihat ke dalam. Waktu kita bisa memantau segala. Kelihatan nggak? Apa ada orang di dalam? Itu seperti terlihat kosong. Kosong. Kalau kita lihat dari sisi sebelah sini, kita melihatnya miring. Ada yang jaga. Hah? Ada penjaga yang masuk. Ada penjaga yang masuk. Berarti itu sebuah ruangan. Iya. Ada yang masuk di ruangan itu. Ada yang menjaganya. Berarti Mas Randi di dalam sana. Bisa jadi bunda. Coba kita lihat dulu. Ada suara. Suaranya nyaring banget. Apa itu Master Hans? Suara apa itu? Seperti suara sakral. Astagfirullah. Kenapa bunda? Takut ketahuan. Coba sini deh mata. Sini baik aja. Kita lihat dari sisi sini. Tadi seperti ada seseorang yang duduk. Mana? Dari jendela ini. Allah Akbar. Hati-hati. Nggak bisa. Jadi redup. Kan benar.
wanita rambut panjang. Siapa wanita itu? Nah itu. Iya, itu. Iya, seperti wanita. Coba lebih dekat. Astagfirullah. Hati-hati. Ada ya. Nah, sulit sih. Saya penasaran. Kenapa ada wanita yang duduk di sana? Berarti apa yang di channel Mamas, berarti wanita itu Adalah tumbal. tumbal. Apakah waktu itu Mbak Ika pegang? Waktu itu Mbak Ika pernah melihat wanita itu? Tidak pernah, karena waktu kami datang ke tempat ini kami hanya berdua dan mendengar suara-suara seperti orang sedang disiksa di dalam, dan kami tidak melihat apapun. Kemungkinan ini adalah orang yang udah mereka tawan duluan, namun alhamdulillah kami berhasil lolos karena ditolong oleh Mama. Sepertinya wanita itu telah tertangkap. Berarti sebelum Mbak Mel dan Mbak Ika, berarti sudah banyak yang tertangkap. Kemungkinannya seperti itu. Dan sebelum teman kami juga. Jadi tujuan padepokan mereka ini apa? Memakan korban. Kalau wanita ingin dipersembahkan kepada ratu mereka, lalu laki-laki untuk apa? Mungkin untuk menarik perhatian agar banyak yang datang. Bisa jadi. Karena Apa itu? mereka berkeliling. Oh, bahaya sekali. Saya ingin mendekat, tapi mereka selalu berkeliling berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Apa kita hidup dari jendela itu? Kita coba. Ayo Mbak Ter, Ayo. kamu dari sini, nanti kita yang mendekat. Baik. Oke. Sabar, mereka masih berkeliaran. Ada yang marah. Ya, Astagfirullahaladzim. Ada yang keluar. seperti dia menjaga Master Han. Ya, itu sebuah ruangan. Atau Master ditahan di sana. Berarti ada sesuatu di dalam ruangan itu. Tidak bisa itu Master Han yang tertahan di dalam ruangan itu. Aduh, bagaimana ya? Untuk memastikan. Astagfirullah. Iya, di dalam itu ada cahaya. Ketika cahaya kamera kemarin, lihat ada cahaya di dalam sana. Ada yang masuk lagi. Sepertinya mereka menjaga dan mengecek agar Master Han tidak kabur. Benar. Diapakan dia di dalam situ? Dan juga diapakan wanita ini di sana. Wanita ini sepertinya sedang duduk tetapi diam. Sepertinya harganya sudah diambil. Ada mendengar suara. Dia keluar lagi. Dia keluar lagi. Perhatikan lagi.
Lihat bunda, mereka terus berjaga-jaga. Lihat itu, mereka terus berjaga-jaga ya. Jadi agak sulit gitu untuk mendekati ke sana. Kita pantau lagi. Dia keluar lagi. Iya. Bater, kamu dari sini. Iya baik. Kami akan mendekat. Allah, astagfirullah, bunda. Kenapa bunda? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka memagari itu tidak bisa mendekat. Astagfirullahaladzim. Berarti kita emang tidak bisa menembus ke sana. Hah? Kita tidak bisa masuk. Berarti tidak bisa menembus. Seperti sudah dipagar. Berarti karena mereka berhasil diselamatkan dan mereka tahu Pasti akan kembali. Nah, jadi mereka sudah, karena pada waktu itu kalian datang, benar kan Mbak? Mereka bisa masuk, benar nggak? Bisa. Nah, ketika sudah lepas korban yang ditarget mereka, dan pastinya mereka tahu lepasnya, kan kemarin diselamatkan Kang Mamas. Nah, pasti mereka udah safety ataupun udah pengamanan. Iya. Jadi Kang Mamas bakal mengejar mereka. nah, jadi mereka sudah siap sedia dan ini sudah dipakai. Aduh, Itu tidak apa-apa bunda. baik ya. Itu aja. Wah, sangat luar biasa sekali memang. Berarti energinya memang sudah diselimuti ya bunda ya. Iya. Jadi wanita itu kasihan sekali. Apa mau kita selamatkan? Kalau ingin tahu atau menyelamatkan, Kita tidak mungkin bisa. tidak. Lihat bunda, ada lagi tuh. Allahu Akbar. Coba kita cek keadaan wanita tadi dari jauh dulu. Lihat dulu. Nah, itu mata. Dia berdarah. Sedang diapa-apakan dia. Sepertinya dia terluka parah. Astagfirullah. Oh, coba kita ke sisi sebelah sana, sisi ruangan yang kita curigai. Ayo Mbak, ayo. Allah. Jendela itu tidak terbuka. Kalau ingin melihat sangat sulit. Pasti kita akan terpental lagi. Bagaimana caranya? Seperti sudah diberi kekuatan agar semua orang yang mendekat
akan muntah darah dan terpental. Benar. Astagfirullah. Gimana ya? Sepertinya yang ruangan mereka bolak-balik masuk, jendelanya itu. Iya, mereka masuk dari dalam, kemungkinan ini jendelanya. Nah, sisi ini pasti Mas Erhan dari sisi jendela ini. Bagaimana ya? Mbak Ika, bagaimana keadaannya? Nggak apa-apa. Saya benar-benar nggak tahu juga. Ternyata memang pagar mereka ini sangat kuat dan kita nggak bisa mendekat. Kita bisa memantau karena jendela sana terbuka. Jadi memantau dari jauh, wanita itu sedang terluka parah. Nah, kalau kita ingin melihat keadaannya Mas Erhan juga, ini jendela tidak terbuka. Mendekat pun tidak mungkin. Kita akan terpental lagi. Ya. Mereka juga berjaga secara terus-menerus. Saya khawatir kalau saat ini untuk menyerang kemungkinan sangat berbahaya. Mendengar suara batuk. Iya. Astagfirullah. Ya, jadi bagaimana ini? Kalau keadaan seperti ini tidak mungkin menyerang mereka. Saya juga khawatirkan Mbak Ika. Kalau Mbak Ika nanti tertangkap lagi sama mereka, Mungkin bahaya. saya akan jadi seperti wanita yang kita lihat tadi. Nah, itu resikonya. Makanya kalau untuk menyerang kayaknya tidak. Kita mencari celah agar bisa tahu ancang-ancang di mana titik-titik ya untuk melemahkan. Tapi di sini memang sangat luar biasa sekali energinya, karena ini memang tempat mereka. Iya. Ya. Mungkin kita nanti cari solusinya ya. Bunda, mereka mendekat, Bunda. Bunda. Sepertinya mereka sudah mencuriga. Iya. Astagfirullah. Tapi mereka akan menangkap kita. Untung saja. Oh, kamu beritahu juga. Kalau enggak kita sudah tertangkap. Ya bahaya. Berarti mereka sudah merasakan kita, Bre. Iya, mereka Berada sudah di mengetahui situ. Berarti tempat ini sudah tidak aman, Bunda. Sudah, kalau begitu kita kembali aja ke Padepokan. Kalau seperti ini kita nanti cari caranya bagaimana. Oke, baiklah. Kita akan kembali ke Padepokan saya. Padepokan Sanas Gatot. Kalau kita sudah menemukan solusinya, kita akan melanjutkan misi kita lagi. Jangan lupa ikutin terus channel kita Ratu Martanda Selatan dan juga channel pasien lainnya. Karena di sini para kesatria akan memulai untuk mencari cara menyelamatkan Mas Erhan dan juga mencari tahu wanita itu siapa dan kenapa bisa ada di sana. Oke, saya Mawar Latifah Hanum bersama Mbak Ika pamit undur diri. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.